Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ahlan wa sahlan sahabat ikhwafillah semua. Kembali lagi bersama saya Abdillah Haram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Dakwah Jalan Terbaik dalam Berpikir dan Menyikapi Hidup. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, and subscribe. Untuk lebih mengetahui dari isi buku tersebut, ikuti langkah selanjutnya. Nabi bohong. Nah, sahabat ikhwafillah semua, sebelum kita memasuki pada review bukunya, di sini saya akan mengomentari dari cover buku ini. Nah, menurut saya, cover dari buku ini itu terlihat sederhana, namun memiliki makna atau daya tarik untuk orang-orang minat membacanya. Saya sendiri di sini suka terhadap perpaduan dari warnanya. Nah, ada warna merah dan ada warna putih. Kita mengetahui bahwasanya warna merah ini memiliki sebuah makna, yaitu berani. Dan warna putih itu sendiri memiliki makna suci. Jadi kita mengetahui bahwasanya dari cover buku ini sendiri itu mencerminkan bahwasanya kita sendiri berani untuk membela sebuah kebenaran. Buku ini berjudul Dakwah Jalan Terbaik dalam Berpikir dan Menyikapi Hidup. Buku ini ditulis oleh Fethullah Gulen, merupakan seorang ulama karismatik dan paling berpengaruh di negara Turki. Beliau lahir pada tanggal 27 April 1941 di Korucuk, Erzurum, Turki. Beliau merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Remiz Effendi yang merupakan seorang mula. Nah, mula itu sendiri dalam bahasa kitanya adalah seorang imam yang ada di Erzurum. Pada tahun 2008, dalam majalah paling populer di Amerika, Foreign Policy Magazine, menobatkan bahwasanya Fethullah Gulen ini merupakan orang nomor 1 dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dan Fethullah Gulen juga merupakan murid dari Said Nursi. Karya-karya yang dihasilkan oleh Fethullah Gulen tentunya banyak, diantaranya Cahaya Abadi Muhammad SAW, memadukan akal dan kalbu dalam beriman, Islam rahmatan lil alamin, membangun spiritualitas kita, membangun peradaban kita, tasawuf, qadar, kendiang retak, dan karya yang lainnya. Buku ini diterbitkan oleh Republika Penerbit. Cetakan pertamanya yaitu pada bulan Maret tahun 2011 dan cetakan keduanya pada bulan Desember tahun 2014. Tebal halaman pada buku ini yaitu 355 halaman. Dalam buku ini terdiri dari 3 bagian. Nah, bagian pertama ini mengenai urgensinya dakwah, terus yang kedua mengenai jalan dakwah, dan yang ketiga mengenai teladan dakwah. Setelah saya baca, saya memfokuskan terhadap 4 hal yang diceritakan dalam buku ini. Yang pertama, dakwah merupakan salah satu bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, dakwah merupakan jalan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Penulis mengatakan bahwasanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan tujuan utama dan termulia diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa taala tentunya menciptakan manusia bukan hanya sekedar untuk berkeliaran saja di muka bumi ini, tetapi untuk beribadah kepadanya. Seperti halnya dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, dalam hal ini ibadah tentunya mempunyai cakupan yang sangat luas, seperti halnya ibadah sholat dan ibadah lainnya. Namun pada saat ini yaitu dakwah juga termasuk ibadah ghair mahdoh. Nah, bentuk pengabdian diri ini pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul, khususnya
oleh Nabi Adam alaihissalam, karena beliau merupakan rasul pertama dan sekaligus menjadi khalifah pertama yang ada di muka bumi ini. Tugas dari para nabi dan rasul tentunya menyampaikan risalahnya kepada umat manusia sebagai petunjuk untuk mengenal Tuhannya. Yang kedua, anjuran bagi setiap muslim dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Penulis mengatakan, hendaknya setiap mukmin ini senantiasa mengorbankan segala apa yang menjadi miliknya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab amalan ini membentuk kehidupan tersendiri bagi kualitas diri seorang mukmin. Nah, apabila seorang mukmin ini menjadikan iman dan dakwah sebagai sumber amalan dalam kehidupannya, maka ia termasuk seseorang yang menjaga 5 perkara. Nah, 5 perkara itu ada agama, fungsi akal, keturunan, harta, dan jiwanya. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan prinsip dasar agama Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Perintah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Akan tetapi pada hal ini ada perbedaan pendapat dari para ulama yang menilai bahwasanya kewajiban itu termasuk fardu ain atau fardu kifayah. Pendapat pertama yang memandang bahwa kewajiban tersebut adalah fardu ain, di antaranya Ibnu Katsir, Al-Juzaz, dan Ibnu Hizm. Nah, sedangkan pendapat yang kedua memandang bahwasanya kewajiban itu adalah fardu kifayah. Ini dikemukakan oleh pendapat jumhur ulama, yaitu Abu Bakar Al-Jassos, Al-Mawardi, Abu Ya'la Al-Hambali, dan yang lainnya. Dalam hal ini, penulis mengatakan dakwah merupakan tanda atau ciri dari orang mukmin dan sekaligus menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Pada dasarnya, orang mukmin akan senantiasa melaksanakan atau menjalankan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan orang munafik tentunya mereka tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Orang munafik menganggap bahwasanya orang-orang yang mengerjakan suatu kebaikan itu sebagai suatu kemunduran. Seperti halnya para wanita yang senantiasa menutupi auratnya dengan pakaian yang syar'i sesuai dengan syariat Islam dan menutupi kepalanya dengan hijab. Nah, mereka menganggap bahwasanya itu sebagai suatu kemunduran karena kurang bergaul dengan orang-orang atau wanita yang di luar sana. Nah, sehingga ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa harus benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan berdakwah terhadap orang-orang yang seperti itu. Masyarakat yang melakukan tugas berdakwah dengan baik, maka masyarakat tersebut akan dilindungi oleh Allah dari segala bencana yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Apabila suatu kaum atau masyarakat tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan akan menurunkan siksanya kepada mereka. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sungguhnya, jika sebagian orang menyaksikan suatu kemunkaran, kemudian mereka tidak mencegahnya, maka Allah tidak segan untuk menurunkan siksanya secara merata di antara mereka. Dalam buku ini juga dikisahkan kisah dari para nabi terdahulu, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Soleh, dan Nabi Lut, yang mana pada kisah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku umat Islam yang senantiasa untuk terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, baik kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, seorang dai dalam berdakwah. Sebelum berdakwah, tentunya seorang dai senantiasa menguasai ilmu yang terlebih dahulu, baik itu ilmu dalam menyampaikannya ataupun ilmu dalam menguasai materinya. Dengan begitu, ilmu merupakan hal utama yang harus dikuasai oleh seorang dai, karena ilmu itu mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mendorong seseorang untuk lebih dekat terhadap Tuhannya. Apabila ilmu itu tidak mendorong seseorang untuk lebih dan mencintai Tuhannya, maka ilmu itu tidak berguna baginya. Selain itu juga, seorang dai senantiasa memikirkan metode apa yang akan digunakannya ketika berdakwah nanti. Dalam buku ini dituliskan bahwasanya ketika berdakwah tentunya harus menggunakan metode yang sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan dan kedamaian terhadap seorang dai yang menggunakan metodenya tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan para dai juga
harus memadukan hati dan kalbunya dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam berdakwahnya. Dalam berdakwah, senantiasa kita menyampaikan dakwahnya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Tidak memiliki sifat sombong, karena sifat sombong merupakan sifat dari setan. Dengan begitu, kita berdakwah hanya semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menebar kebaikan terhadap orang-orang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dari tutur kata ataupun tingkah laku. Saya tutup dengan bacaan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.